Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadla Sifauria dengan NIM 23651110072 dari kelas jaringan komputer A. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan jaringan GNS dan mikrotik di VirtualBox. Kemarin saya sudah membuat ini kolom mikrotik 1, 2, dan 3, dimana ketiganya ini akan kita sambungkan di GNS. Oke, sebelumnya kita pastikan dulu ini semuanya itu networknya di adapter 1 itu sudah host only, dan adapter 2 dan 3 dan 4 itu nggak usah dikasih nama, kita biarkan. Itu juga mikrotik 1 dan 2 nya networknya harus dipastikan sudah host only pada adapter 1 dan 2, 3 nya tidak usah diberi nama. Oke, kita pastikan dulu adapter 1 ini sudah. Oke, satu kita tutup. Setelah itu kita masuk ke GNS. Nah, di sini kita akan membuat sebentar. Di sini saya menggunakan versi 2.2.54. Oke, di sini kita bikin project baru. Langsung saja simulasi. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk ke edit, lalu ke preference. Kita sambungkan VirtualBox-nya. Nah, di sini saya sudah menambahkan. Untuk menambahkannya itu bisa ke new scene ya. Nanti di sini ada pilihan. Oke, nah mungkin bisa dilihat dulu. Oke, saya akan coba ulang untuk penambahannya biar jelas. Ini pada adapter mikrotik 1 ini kita ubah dengan masuk ke edit, lalu ke network. Adapternya diubah jadi 4, lalu kita terapkan ke mikrotik 2 dan 3 juga. Pilih mikrotik 2, lalu kita edit ke mikrotik network, adapternya 4, juga mikrotik 3, diedit adapternya 4, di-apply dulu. Oke, sudah semua ya, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke ini, kita pencet ini all device. Sini akan muncul perangkat-perangkat. Sini kita masukkan mikrotik 1, kita drag and drop, lalu kita ubah hostname-nya jadi mikrotik 1 aja. Setelah itu kita bisa tambahkan switch-nya, lalu kita tambahkan FPGA-nya, virtual PC. Setelah itu kita untuk menggabungkannya memori ini kita bisa ke
coba dulu pakai Ethernet 0 ke switch 1. Nah di sini muncul error karena pada Ethernet 0 ini itu ditujukan hanya untuk khusus di adapter. Jadi kita pilih itu Ethernet 1 ke switchnya Ethernet 0. Setelah itu dari switch 1 kita pilih Ethernet 1 ke PC 1-nya Ethernet 0. Setelah itu kita start all device. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah terhubung. Dari mikotiknya sudah running. Setelah itu kita coba untuk ini masuk ke konsol yang ada di FPGA-nya, lalu kita setting IP-nya, coba untuk 192.168.1.2/4. Nah, di sini sudah muncul IP-nya 192.168.1.2 dengan netmasknya 255.255.255.0. Di sini CID-nya yang /24. Kemudian di save dan show untuk menunjukkan. Nah, di sini sudah ke setting. Setelah itu kita masuk ke Winbox-nya. Kita masuk ke Winbox. Oke, di sini Grotik 1 sudah muncul, kita langsung connect. Setelah itu kita masuk ke interface. Nah, interface-nya di chapter 2 ini biarkan saja. Lalu dari chapter 2 ini masuk ke IP address. Kita masuk ke ini. Kita coba buat address dengan 192.168.1.1/24. Nanti di networknya akan otomatis muncul ketika apply-nya ditekan, lalu bisa di OK. Setelah itu yang tadi ini interface-nya pilih letter 2. Tadi kita sudah pilih. Setelah itu kita coba untuk testing dari terminalnya. Di Ctrl C, slash bin 192.168. Oke, kita coba. Kita zoom saja besar. Oke, pada kali ini saya akan mencoba untuk simulasikan topologi jaringan
dari di KNS. Oke, kita ini topologi routing. Oke, di sini sudah ada topologi jaringan. Di sini ada mikrotik 1, mikrotik 2, mikrotik 3 dengan ada C1, C2, switch 3. Lalu ada PC1, PC2, PC3 dengan IP dari PC1. IP dari PC1 itu 192.168.1.2 CIDR 27 dan gateway-nya 192.168.1.1, yang mana gateway ini akan menuju ke mikrotik 1. Kemudian di mikrotik 2 dengan IP dari FPCS-nya 192.168.1.34 CIDR 27 dengan gateway-nya 192.168.1.33. Di sini gateway-nya dari FPCS PC2 akan menuju mikrotik 2. Begitupun dari IP dari FPCS PC3 itu ada 192.168.1.66 CIDR 27. Gateway-nya 192.168.1.65 yang akan menuju ke mikrotik 3 nantinya. Oke, setelah itu kita langsung masuk untuk setting di PC satunya. Bisa di klik kanan lalu ke konsol. Oh ya, oke, sebelum mulai jangan lupa untuk di start untuk all device ya. Oke, kita tunggu karena dia akan menyalakan device-nya satu persatu. Oke, di sini sudah menunjukkan bahwa nodenya sudah berwarna hijau semua, yang mana itu menandakan bahwa semua device sudah nyala dan kita bisa mulai untuk setting PC-nya. Bisa mulai dari PC, lalu di sini kita setting untuk cara settingnya bisa ini. Oke, karena kan ini PC1 jadi kita masukkan IP dari PC satunya yaitu kita pakai IP 192.168.27 dan masukkan gateway-nya 192.168.1.1. lalu nanti bisa di run. Nah, sudah muncul, lalu bisa di save dan di show. Nah, di situ sudah muncul, sudah tersave, sudah tersimpan. Lalu kita bisa ke setting PC2. Setting PC2 di sini sebelumnya sudah saya setting, tapi bisa kita coba lagi untuk ini ya biar jelas. Kita masukkan IP 192.168.1.34/27,
lalu masukkan juga gateway-nya 192.168.1.33, lalu di save, show. Oke, sudah gateway-nya dan IP mesh-nya. Oke, kita minimize. Begitu pun di PC3. Di sini saya sudah setting. Oke, untuk mempersingkat waktu. Setelah itu kita masuk ke Winbox-nya. Oke. Nih. Oke, ini sudah nyala semua. Mikrotik 1, 2, 3 sudah running. Sudah berhasil di running. Kita masuk ke Winbox. Nah, di sini sudah muncul semua dari Mikrotik 1, 2, dan 3 dengan IP address-nya 0000. Kita masuk ke Mikrotik 1 dulu. Oke, di sini kita masuk ke IP address. Nah, lalu di sini sebelumnya saya sudah membuat. Ini yang pertama yang dibuat itu ada ini. Kita masukkan addressnya ini. Oke, di Mikrotik 1 dulu ya. Nah, ini fokusnya ke sini dulu. Di sini kita kita buat addressnya dengan yang ini di Mikrotik 1 dulu. Masukkan, lalu interface-nya itu memilih Ether 2. Setelah kita mengetik ini dan juga memilih interface, jangan lupa untuk di apply, yang mana setelah apply ini akan muncul networknya. Setelah itu bisa di OK. Nah, itu bikin yang untuk ke LAN-nya. Sini LAN-nya menggunakan Ether 3 untuk ke sini, ke switch ini. Itu kita masukkan nilai trace-nya, ini gateway-nya ya, 192.168.1.1 slice-nya 27 dengan networknya sudah otomatis itu. Lalu di apply dan di OK. Setelah itu kita bikin juga untuk yang menyambungkan ke Mikrotik 2 nya. Itu kita bisa masukkan itu 192.168.1.1 slice 24. Networknya nanti otomatis dengan interface Ether 2 ini ya. Oh enggak, ini enggak. Nah, setelah kita setting, masuk ke terminal untuk tes pingnya. Bisa dari PC-nya. Ini coba ping ke 192.1.
168.1.1. Nah, di sini sudah muncul. Setelah itu kita coba juga yang di sini. Untuk yang di terminal Winbox ini bisa di Ctrl C, lalu masuk ke ping 192.168.1.2 ke PC ini ya, IP di FPCS ini. Nah, di sini sudah muncul, sudah terhubung. Lalu untuk menghentikannya bisa di Ctrl C lagi. Lalu kita tes lagi untuk ke Mikrotik 2 ini. Sambungan ke Mikrotik 2 kita coba ping 192.168.1.2. Kita coba. Oke, di sini sudah terhubung juga. Jadi untuk Mikrotik 1 ini sudah berhasil terhubung ke PC 1 dan juga terhubung ke Mikrotik 2. Oke, setelah itu kita bisa ke New Winbox untuk setting ke Mikrotik 2. Oke, masuk ke sini. Ini bisa di minimize. Nah, kita masuk ke IP, terus address. Lalu di sini kita masukkan address ini. Kita masukkan dulu Mikrotik 2 ini, IP ini. Di Mikrotik 2 ini ada dua IP, yang pertama IP ini dan IP 172.1.1.1.2 dengan ECDR 30 dan IP 172.1.1.5 CIDR 30. Jadi kita bikin dulu yang IP 172.1.1.2/30 dengan interface-nya menggunakan Ether 2. Networknya di sini otomatis ketika dipencet apply, kemudian di OK. Oke, setelah itu kita bikin juga yang ke IP satunya ini. Di sini kita menggunakan Ether 3 dengan networknya sudah otomatis di apply dan OK. Lalu bikin gateway-nya di sini 192.168.1.33/27 dengan interface-nya Ether 4. Di apply dan di OK. Nah, tadi setelah kita milih Ethernya itu, kita masuk ke terminal untuk uji coba dulu. Kita bisa di ping ke sini ke Mikrotik 1. Kita coba ping ke Mikrotik 1 dengan masukin IP-nya 172.1.1.1 saya. Nah, di sini sudah terhubung. Kita coba ping lagi ke satu 34 ya. Kesini dulu coba 192.168.1.34. Nah, di sini sudah bisa juga. Oke, setelah itu yang
karena tadi kita sudah menghubungkan yang mikrotik ini ya itu nanti kita ke interface kita ubah. Di sini saya sudah mengubah ether 2 MK21 yang mana di sini maksudnya ether dari IP2 mikrotik mikrotik 2 ke mikrotik 1 gitu. Jadi dinamakan seperti itu agar mempermudah. Lalu yang di LAN-nya di ether 4-nya juga dikasih nama LAN untuk mempermudah agar pasti. Lalu di ether 3-nya ini yang di IP 172.1.5 yang akan disambungkan ke IP-nya mikrotik 3 ini tuh di ether 3 dikasih nama mikrotik 2 ke mikrotik 3 dengan singkatan MK23 tuh, kemudian di apply. Setelah itu kita buka new winbox lagi, kita masuk ke mikrotik 3, kita masuk ke sini, lalu kita lakukan hal yang sama. Oke, nih sini masuk ke IP address. Nah di sini kita setting dulu untuk yang mikrotik 3-nya. Ini 172.1.1.6/30 menggunakan interface ether 2 yang tadi ya. Kemudian di apply. Nah, dan kita bikin untuk LAN-nya ini ini 192.168.1.65/27 dengan networknya sudah otomatis. Lalu di apply dan oke. Interface-nya juga nanti akan diubah apabila sudah dipastikan semuanya sudah terhubung. Jadi kita coba untuk tes ping di sini itu 172.1.5 ya. 1.5 ya. Nih ke mikrotik 2. Nih mikrotik 2 sini kita akan keping dari sini ke sini. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita coba untuk ping ke gateway sini ke PC3-nya, ke FPCS. Ping 192.168.1.65 ya. Oke, udah. Nah, di sini sudah terhubung juga. Oke, sudah. Oke, itu jangan lupa untuk interface-nya di sini diberi nama tadi yang ether 2 sudah. Ini MK3 ke 2, mikrotik 3 ke mikrotik 2. Di sini jadi saya singkat menjadi MK32 juga. Kemudian di ether 3-nya yang kita gunakan tadi untuk disambungkan ke LAN-nya, jadi kita tambahkan ether 3 LAN gitu. Oke, semuanya sudah kita setting dan coba kita pastikan. Jadi kita coba ke semuanya ya, dari yang mikrotik 1 ini tadi sudah semuanya. Dari yang ke mikrotik 2 sudah, ke FPCS nya juga sudah,
ya, ke titik segini sudah. Lalu di mikrotik 2 ini itu kita udah coba ping ke mikrotik 1 sini ya, sini. Lalu kita coba juga sudah ping ke ini, ke FPCS nya sudah. Lalu oh ya, di mikrotik 2 kita belum melakukan uji coba untuk ping ke mikrotik 3 ya, karena tadi kita sudah setting ke mikrotik 3. Jadi kita coba ping 172.1.1.6. Nah, di sini sudah berhasil terhubung juga. Nah, tadi di ini mikrotik 3 kita lihat kita sudah ping ke ini mikrotik 2 sudah, lalu ke FPCS juga sudah. Oke, sudah. Nah, semuanya sudah terhubung semua ya, dari mikrotik 1, 2, dan 3. Setelah itu kita melakukan backup dari masing-masing mikrotik. Oke, di sini untuk melakukan backup kita masuk ke file, mana file ini dia. Lalu kita lakukan backup, kita kasih nama MK1 backup, MK1 aja, lalu di backup. Nah, di sini sudah. Lalu backupannya ini bisa di download. Oke, di sini saya akan taruh di ini saja ya. Di sini, nah, di backup sini. Oke, dah di folder backup itu kita lakukan hal yang sama di ini juga, di mikrotik 2 file, kita backup, kasih MK2. Tadi tuh kasih nama apa ya? Oh, MK gitu. Oke, kita samain aja. Kita samain. Nah, sudah. Lalu ini kita download, kita simpan ke tadi, atau bisa juga di drag and drop sih untuk mempercepat ya. Oke, sebentar. Oke, ini ya tadi di backup sini yang MK1 sudah ada di situ. Lalu kita masukkan ke situ. Nah, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama juga di mikrotik 3 ini. Kita backup, kasih nama MK3 ya. Nah, habis itu di download juga, oh ya, di drag and drop aja ya. Nah, di sini sudah kita di sini ya, tuh sudah ada semua MK1 sampai MK3 backupannya. Lalu kita coba untuk merestore backupan yang sudah kita buat.
sebentar. Oke, kan ini sudah di backup, jadi kita bisa ke reset ya. Reset itu di ke sistem, lalu reset konfigurasi, pilih yang no default configuration, lalu di reset. Nah, nanti akan balik ke tampilan awal. Tunggu. Nah, kayak di sini sudah reset ya, jadi mikrotik biasa. Kita masuk lagi, lalu kita coba masukin backupan kita tadi, MK1, lalu di restore. Apakah bisa? Nah, kayak di sini agak lama ya. Ini sudah muncul mikrotik satunya. Sudah bisa ya yang tadi mikrotik 1. Oke, kita lanjut ke mikrotik 2. Mikrotik 2, sorry, mikrotik 3. Itu mikrotik berapa ya nih, fake apa? Oke, mana aja. Jadi kita coba untuk yang mikrotik 3 aja deh. 3 aja ini ya. Kita coba kita reset sistem, reset konfigurasi, no default konfigurasinya, terus di reset nih. Oke. Nah, ini mikrotik 1, mikrotik 2, dan ini mikrotik yang sudah ke reset. Itu mikrotik 3 dengan mikrotik 3. Kita coba lihat ini dari interface-nya tuh, header-nya sudah
kehapus, sudah balik ke defaultnya. Lalu di IP addressnya juga tuh kosong. Oke, kita coba masukkan filesnya. Ini backupannya, kita restore. Configuration reboot, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul lagi MK3 nya. Lalu kita connect nih, kita masuk lagi. Lalu kita buka IP address-nya. Nah, di sini sudah ada interface-nya juga nih, sudah balik. Itu untuk cara backupan restore ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.